Islam dasar, pembinaan dasar Islam diarahkan ke guru-guru setempat di daerah Citra. Gitu. Ya, saya minta izin masuk ini. Mohon maaf, jangan marah ya semua. Karena saya tadi dapat pesan dari Kebagusan. Kayak coba connect dulu. Saya bilang saya udah nggak mau pakai lagi TikTok ah. Saya berapa kali pakai TikTok terus saya takut. Saya bilang nggak apa-apa, naik aja sekali lalu hapus lagi. Salam buat Zuma. Karena orang-orang tua kita di Kebagusan itu, kajian di Kebagusan, para sepuh di Kebagusan itu nonton Zuma dimaki-maki orang. Gitu. Ada bukan emosi, mereka tuh apa? Kenapa orang itu maki-maki Zuma? Saya bilang ya nggak apa-apa, itu vitamin buat Zuma. Saya dapat marah juga jadinya. Gimana? Aneh. Zuma yang dimaki-maki, saya bilang itu vitamin, nanti marah-marah. Aneh, ini saya bilang, loh, emang begitu Zuma tuh. Kalau dimaki memang vitamin, kalau dimaki Kristen tuh vitamin, gitu. Itu vitamin. Wah, dia malah marah, Antu umur yang paling muda tuh 62 tahun. Yang paling tua 71 tahun. Mereka pensiunan pejabat, ada yang pejabat Pertamina, ada yang dari PT Gas Negara, lalu ada yang pernah mengajar di akademi gas dan minyak itu loh, cepu ke apa. Jadi mereka ada kajian. Ada beberapa mantan jenderal juga di situ di Kebagusan. Nah, jadi mereka nonton terus lihat ini ada live. Salam buat katanya. Kita semua doa di sini buat Zuma. Saya bilang, Zuma Bapak Tuhan nih, doa buat Zuma saja. Saya ini gimana nasibnya ini? Doa buat saya itu. Siapa itu Zuma? Saya bilang. Kayaknya dia lebih ngetop dari saya protes, nggak mau. rugi lah saya. Rugi. Nah, jadi gini, sekaligus juga mereka rupanya nonton. Ada Billy di sini kah? Itu Billy. Beliau mana? Halo, shalom, akhi. Bung Billy, bagaimana kabar? Sehat-sehat kah? Baru kasem, sehat-sehat. Bung, ya. Ini minta izin sama Zuma, sama Bunda Hesti, semua yang ada di room. Kayak nama minta maaf, jangan marah ya. Ada pertanyaan dari kita punya orang tua di Kebagusan. Billy ini Ambon kah bukan? Waduh, campur-campur. Papa orang Manado. Oh iya. Sulawesi ya. Ya. Orang Sangir. Oh, Sangir. Iya, soalnya orang ada banyak yang bilang Billy itu suka keluar naluri balogatnya gitu. Jadi mereka bilang kalau ada kesempatan naik tanya sama Billy dorang. Billy ini dari Ambon apa dari Manado gitu kan. Kalau saya bilang Billy ini saya nggak tahu, saya bilang nggak pernah. Naik kau katanya. Kau naik, kau tanya dia. Salam semuanya. Apakah Billy ini dari memang lahir ini kah Jewish atau memang converter gitu? Bung Billy maaf jangan marah. Ibu saya itu orang Yaman buyutnya, tapi dia Islam sampai sekarang Muslim sampai sekarang. Allahu Akbar. Lalu Bung Billy converter apa? Iya. Oh, Billy memang ada Islamnya ya? Itu mama sampai sekarang Muslim sama desa. Allahu Akbar kabir. Masya Allah. Antua masih ada kah, Bung? Masih ada? Ada dua. Salam para antua yang sehat-sehat, Allah saya udah berkaki. Yang oten papa saya Advent. Oh, Advent. Lalu Bung Billy dulu tuh sebelum convert Advent juga kah? Ya dua-duanya. Kalau Jumat Barakallah. Pak Mahmud di sini belakang kelurahan. Nanti Jumat ke masjid, pulang masjid digebukin katanya. Bung Billy tinggal di mana kak sekarang? Afwan, jangan marah. Asif dulu gitu. Asif, Bung Billy domisili mana? Jakarta kan? Cimanggis. Oh, Allahu Akbar. Ada kores kak, cintaku sayangku, negeriku.
Ada dia dari tadi dia terdiam situ. Oh, tapi tidur apa? Iya, coba. Ini masalah aja begini. Bukan, main Jadi game biasa, abang main game. Abang Suma, aku sayang, lalu Bung Billy, lalu Kores, lalu puncak dari para sepuh kita, karena mereka juga mengikuti kan, ternyata kan sudah hampir 2 tahun ini. Jangan marah. Jadi menurut Bung Billy ini sebetulnya Katong punya saudara Karesteng ini kah? Berbeda ini, apakah ada sangkut pautnya dengan penyalahgunaan? Sebentar beta baca dulu ini titipan pesan ini. Oke, baik. Jadi apakah perbedaan antara kekristenan dengan keyahudian sehingga keyahudian menolak kekristenan diawali oleh yang namanya hermeneutika kah? Hermeneutikanya Karesteng ini berbeda dengan hermeneutika pola Yahudi. Demikian tuh. Udah gue bacain tuh. Waduh, jauh 180 derajat. Segala sesuatu yang dipahami oleh orang Kristen itu berbalik 180 derajat. Mulai dari gini ya, mulai dari siap. teks mereka banyak korup, hampir 85% korup. Terus konteks, jadi memang teksnya disalahin supaya masuk dengan konteks yang mereka mau masukkan gitu. Konteksnya Yesus ada di dalam Yesaya sudah di dalam Kejadian. Nyatanya tidak pernah ada Yesus itu dinubuatkan sebagai raja, tidak ada gitu. Tapi mereka mengharapkan itu, makanya teks-teks di beberapa kitab, Mazmur 22 ayat 15, Yesaya 9, Yesaya 52, itu semua teks dirubah sehingga masuk ke dalam konteks yang mereka inginkan gitu. Afwan, minta maaf Bung Billy, boleh ulang sekali lagi kah pelan-pelan karena Antua lagi ada dengar nih. Iya, jadi kekristenan itu, ya, kekristenan itu banyak menyalahkan atau salah di dalam teks. Ya, teksnya salah, disalahkan oleh mereka, dirubah oleh mereka supaya bisa masuk dalam konteks yang mereka inginkan. Misalnya, Yesaya 53, ya, di situ ada kata keturunannya, ya, keturunannya itu diganti dengan nasibnya. Seakan-akan kalau nasibnya yaitu Yesus. Nah, kalau keturunannya tetap kata doro, dalam teks aslinya kata doro itu tetap ada di situ sebagai keturunan, maka gagal Yesus karena Yesus tidak punya keturunan gitu. Dan masih banyak lagi ya. Mazmur 22 ayat 15 ya, tentang mereka menusuk tangan dan kakiku. Sebenarnya tidak ada kata menusuk tangan dan kaki, tapi seperti singa, Ka'ari Sefakune Yade Feragle, seperti singa musuh-musuhnya Raja Daud di tangan dan di kakinya Raja Daud, begitu dialegoriskan seperti itu. Nah, itu semua disalahi konteksnya, dirubah teksnya supaya masuk konteks yang mereka inginkan. Yesus ada di dalam kitab Mazmur, begitu. Jadi 180 derajat kekristenan itu pemahamannya berbeda dari aslinya, dari kitab Tanakh. Nah, sebenarnya kalau mereka hanya memakai kitab Perjanjian Baru nggak ada masalah, tapi mereka tidak bisa hidup tanpa Perjanjian Lama atau Tanakh gitu. Lanjut. Baik, mungkin beta mau kasih tahu para kataku bapak-bapak di sana. Mungkin mereka agak bingung dengan Yesaya dengan Mazmur gini. Jadi garis besarnya beta mau bilang aja para semua bapak-bapak di sana di Kebagusan, Bung Billy sudah jawab bahwa sebetulnya pemahaman hermeneutika ini berbeda 180 derajat dengan Yahudi Bapak ya. Jadi yang Bung Billy sampaikan barusan adalah bahwa mengambil pola yang tertulis di dalam Perjanjian Lama untuk diartikan secara berbeda, itu garis besarnya. Iya, betul. Gitu. Bapak ya? Oke. Baik. Oke, terima kasih banyak.
Bung Billy sehat-sehat semua di sana. Abang Suma terima kasih banyak, Bunda Iya, Hesti sehat-sehat. iya. Allah sayang, Allah berkahi Barakah, semuanya. Allah sayang. Barakallah. Assalamualaikum. Bung Billy, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bung ya. Bezerat Syekh. Ya. Ya. Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ini lanjut naik aja Bang Sabtu. Syekh Aisyah. Ini Syekh Aisyah bilang Billy KW. Dia memang di bawah itu Bang penghujat. Naik aja naik. Nggak berani Yuk, naik. Akunnya aja akun privat. Sapri silakan, Bang Sapri. Silakan dilanjut. Bang Sapri, Ya, silakan lanjut. ini lagi mau saya tanyakan satu. Di sini kan ada tetangga di sini, di agama Islam. Terus ada pacarnya tapi dia beda agama begitu. Pacarnya ini agama Protestan gitu, kira itu aja. Nah ini kan yang Islam ini cowok. Terus dia maksa ini si cewek untuk masuk di agamanya. Tapi ini si cewek tidak mau. Dan ini si cowok mengancam cewek ini, kalau kayak bunyi ancamannya kayak kalau di aja nih, kalau Oh, kenapa nanya bahas gitu. pribadi orang, Bang? Nanya itu tentang agama aja, nggak usah Ya, nanya bahas maksud- pribadi orang loh. Ya saya tandul kalau ini nanti saya tanyakan ke contohnya kalau dia agama Islam, apakah dibenarkan? Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan, tak boleh memaksa orang. Lagian yang masuk Islam itu ya harus orang yang berakal, bukan orang yang karena nafsu, karena terpaksa. Gak bisa, gak boleh. Teman saudara juga itu keliru. Kenapa pacaran? Tidak boleh pacaran dalam Islam itu. La takrabuz zina, tidak boleh mendekati zina, tidak boleh pacaran. Jadi Islam itu ta'aruf. Jadi kalau sudah menjalankan ta'aruf, tidak mungkin dia mendekati wanita di luar Islam. Iya, itu keliru itu. Ini karena waktu dia pacaran dia belum tahu agamanya begitu. Sambaki pelok nah. Wah, bakso apa nih tuh Bang Suma? Iya makanya nih cewek ketakutan karena dia jangan begitu, makanya kenapa makanya muncul dan katanya memang begitu. Kores noise. Bagaimana? Makanya saya tanyakan begitu. Tidak boleh sampu, nggak boleh samune. Tak nabele ya kisusito. Oh, Tak nabele. Di dalam Islam itu tidak boleh. 2 pasal dia langgar, pemaksaan, la ikrah fiddin, dan la taqrabuz zina. Itu perintah itu. Jadi mendekati zina itu hukumnya haram karena dilarang. iya Bang. Berikut apa namanya, siapa pasangannya tuh agama apa? Geretor aja. Waduh itu. Nah itu apa namanya ya? Itu misalnya udah sampai ke prot-prot, itu udah suami istri itu. Wah, Hamilisasi. belum. Oh alhamdulillah gitu. Karena mereka kawinnya tuh ya begitu, satu daging. Jadi perkawinan mereka kan namanya satu daging. Satu daging itu kalau sampai daging yang cowok masuk ke dalam daging yang cewek, suami istri dia. Makanya waktu Natal ini cewek kalau dia beda ini si cowok kan dia beda kasih tahu dulu waktu dia agama Islam. Terus waktu dia kasih tahu ini si cewek sudah mau mundur, bilang oh ternyata kita beda keyakinan, dia ini cewek mau mundur tapi ini cowok memaksa begitu, makanya dia ancam begitu. Pokoknya kalau dalam bahasa kalau kita terajar nah kalau nak kasir itu keluarganya begitu. Tak nabele. Sembaki pelok nak kisusito. Nggak boleh. Kita nggak boleh mencederai persaudaraan dan agama kita jadikan sebagai alat. Nggak boleh. Oh iya Bang. Iya. Nggak bisa. Makanya Karena kita waktu orang saya Sulawesi malu kita kalau ada yang kayak gitu-gitu. Apalagi Toraja, orang menjunjung tinggi adat. Nggak boleh. Sampaikan ke temannya yang Islam itu.
Bang Suma larang, tidak boleh kayak gitu. Nggak bisa. Makanya sempat waktu saya sama tuh sempat saya bilang begini, kenapa kamu paksa orang mau masuk ke agamamu sedangkan dia tidak mau tuh, tapi dia bilang enaknya diwajibkan. Kalau contohnya kami, dia bilang begini, jawabannya nih ya bang, dia bilang di agama kami disuruh pacaran dengan orang dan kami disuruh untuk memasukkan mereka ke Islam. Apakah benar begitu? Contohnya disuruh berpacaran dengan yang pasangan yang bukan agamanya dan mereka harus memasukkan pasangan itu ke dalam agamanya. Dia bilang dia begitu. Nggak ada. Mana ada? Tidak boleh gitu. Intinya, la taqrabuz zina. Tidak boleh pacaran. Yang ada adalah ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal. Saling kenal diadakan untuk supaya jenjang nikah. Jadi kalau tidak ada tujuan untuk menikah, tak ada ta'aruf. Misalnya ada seorang muslim yang sudah wajib nikah, kena hukum wajib atau sunnah. Kemudian ditanya, kamu mau menikah sekarang? Iya. Dengan siapa? Ada wanita yang saya kenal. Di mana? Ini. Nah, dihubungilah keluarga dari pihak wanita itu untuk diadakan ta'arufan, perkenalan. Dan itu ta'aruf tidak boleh berdua aja. Sama bang, Mangkapi. Jadi setelah mereka dipertemukan ada kecocokan nikah. Itu. Jadi tidak ada itu pacaran kayak begitu. Nah, sekarang kalau di Islam misalnya sudah baru aja niat nih. Pasti kalau ta'aruf anaknya siapa? juga ada. Sahabat pengikut Kristus. Bapaknya siapa, ibunya siapa, tinggal di mana, apa agamanya. Baru sebut agamanya non Islam, pasti sudah mundur. Nah, jangan taruh, sudah selesai. Jadi bagaimana mungkin ada misi menikahi baru diislamkan? Tidak ada itu di Islam, tidak bisa gitu, tidak boleh. Sesama Islam aja nggak boleh, maksa-maksa nikah itu nggak boleh, apalagi sesama di luar keyakinan tidak boleh. Oh iya bang. Iya. Kalau pas ta'aruf itu terus ada yang disembunyikan terus kelak baru ketahuan, itu bagaimana tuh? Ya itu batal akhi. Oh, bisa dicerai. Ya, fasak, akad nikahnya rusak, gagal dia, cacat dia nikahnya. Artinya kan ta'aruf itu disampaikan semua bahwa dia punya kalonjing patah atau apa, itu nggak bisa kemudian disembunyikan. Astagfirullahaladzim. Terus bang, kalau pacaran yang RDL itu boleh nggak bang? Kalau tujuannya ta'aruf, kalau ta'aruf artinya saling mengenal dengan tujuan untuk menikah, itu nggak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan ta'arufnya itu kepanjangan, akhirnya muncul nanti keinginan-keinginan yang ditunggangi setan, padahal belum tiba masa nikah. Nah, itu. Ya kan, kalau orang pacaran jarak jauh sering mau ketemu, akhirnya ketemu, jabat tangan, nah, tangan kiri jabat tangan kiri teriak. Bang, RDL itu nggak ketemu, belum pernah ketemu sama sekali, tapi sampai 9 tahun. Jarak jauh. Ya tapi kan ada keinginan nanti untuk ketemu. Ini Ya, akhirnya putus, jatuhnya Bang. itu halwat dah. Itu. Akhirnya putus. Oh, iya, halwat itu jatuhnya. Halwat itu jadi dalam ruangan tertutup dengan yang bukan mahram. Itu, karena si HP ini jatuhnya dia kayak kamar jadinya, atau kayak ruangan yang tertutup gitu. Ya kalau misalnya bertemu muka dengan muka ya kan, udah ketemu muka terus. Di layar HP, teriaklah si Uco, jangan kau aja yang ketemu, aku pun mau, di seberang sana juga ngamuk juga. Akhirnya apa? Janjian ketemu. Kalau nggak bisa ketemu karena ada hal, ya sudah, singkirkan baju, singkirkan celana. Itulah yang banyak terjadi sekarang kan, viral. Iya. Karena ada pikiran-pikiran, ayo. Pink apa coklat? Wah, susah itu. Si Uco cemburu, marah dia. Enak kali kau tiap malam begadang, kau aja. Aku juga mau. Ikut-ikutan lah, ikut berpartisipasi. Makanya hindari.
Ya, hindari. Oke, dos. Siapa yang mau LDR sama ukti ST ini? Ada di ayam-ayam. Guys, dah putus, Res, dah putus. 9 tahun dah putus. Nah, LDR 9 tahun nih, gila. Keren kali nggak pernah lagi. ketemu bang. Satu kali pun nggak pernah ketemu, demi Allah nggak pernah ketemu sekali. Tapi nggak pun. pakai Karena orangnya open jauh. kamera kan, cuman suara aja kan. Suara Nah, gitu. kalau pakai kamera pasti paling 2 minggu udah putus. Enggak lah, enggak. Kadang-kadang pakai kamera cuman nunjukin di mana aja gitu bang, lagi di mana. Tapi muka itulah- enggak. Ya muka dia aku tahu, nunjukin muka dia seperti apa, muka aku seperti apa, biar enggak kena itu loh bang, apa sih namanya, mau yang biar cakep-cakep gitu, biar ketahuan oh aslinya begini gitu loh. Muka yang mana yang diliatin? Nggak yakin saya. Ya muka aku lah bang. Nggak Ini yakin. Gores. Serius, tapi itulah bang. Ya itulah kata Nandar tuh langsung telepon. Aku nggak Bunda, iya yakin bener, kalau iya. perlihatkan muka. Kenapa nggak yakin bang? Ya pasti mas 9 tahun orang buta kali samamu, nggak mungkin lah. Ya masalahnya karena dia ada bisa bilang pacaran sama saya tuh hidup dia jadi makmur gitu. Nah setelah hidup dia makmur Itu gimana? Jadi waktu nelpon itu nggak ada yang ini ya? Ngomongnya nggak gantian ya? setelah dia punya rumah 2, mobil Nggak 2, gantian. motor 5, putus dah. Dia aja yang sudahlah. ngomong sendiri waktu itu, jadi lakinya itu cuma dia. Iya. Iya. Tiap hari dibilangnya, baluap, kau di mana baluap? Enggak boleh bilang baluap bang, soalnya orangnya orang terpandang juga sih. Cuma memang gak jodoh aja lah, itu intinya. Iyalah. Dia di mana? Di Thailand, Singapura. Enggak, di Kuningan sih bang, Kuningan Jawa Barat. Cuman orangnya orang terpandang lah kita bilang. Pantasan aja pernah ke Jawa Barat. Aku di Jawa Barat pernah bang, bukan ke Kuningan. Kalau ke Kuningan nggak pernah. Kalau ke Kawah Putih waktu punya suami bulan madu. Ngapain bulan madu di kawah? Ada aja. Kawah Putih bang, di Kawah Putih itu enak puncaknya bang itu. Puncak dinginnya, villanya, nyewa villa dekat situ enak bang. Jadi di villa itu di depannya itu pohon stroberi gitu ya. Jadi kalau buka jendela, lihat stroberi gitu bang. Ya di Ciwidey. Lihat strawberry manjat gitu ya. Kayak film India. Emang nih. bisa stroberi dipanjat. Film India. Kayak film India. Yoi. Tumpah Tapi itu udah lama. Itu udah lama sih, Bang. Masare urang makan bae. Teboga awewe. Udah lanjut Sapri, lanjut biar Bang Koresnya diam. Tadi kok dipanggil-panggil sama Ustadz kayak nama Kores, nggak nyaut. Iya tadi coba lagi di belakang. Dinda Kores sama teman kita dari Toraja ini diskusi. Dari Weh, sekte gimana mana dia mau Samune? Samune. Sekte Ya, apa? makan baik. Iya, sekte apa kita? Katolik Raka. Saya geretor aja, Kristen. Iya, Kristen tok ya. Oh, Karisteng, bukan Katolik. Bukan bang. Dari kapan? Dari lahir. Oh, dari lahir. Si Kores nih gade-gade. Nggak bosan di Kristen? Tidak bang. Coba ceritakan bagaimana rasanya menyembah Tuhan yang berbentuk manusia. Mami, Kenapa ya? Ceritakan bagaimana kesan dan rasanya menyembah Tuhan yang berbentuk manusia. Karena kami Kari Islam kan nggak begitu, jadi kita nggak tahu rasanya. Gimana coba? Iya, terima kasih. Waktu saya masih dari kecil ya. Waktu saya masih kecil, saat sekolah minggu saya tertarik dengan yang cerita tentang Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, bisa berjalan di atas air. Makanya di situ saya belajar terus di situ. Nah, tapi ada satu yang biasa muncul dalam pertanyaan dalam diri saya sendiri sebagai pribadi orang Kristen. Mengapa ada dikatakan yang namanya Allah Tritunggal begitu?
kan di situ saya pemikiran saya tidak sampai ke situ untuk makanya biasanya saya biasa berdiskusi dengan teman-teman, tapi jawabannya kurang pas buat saya Memuaskan. gitu. Ya, itu yang karena kan ada namanya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Iya. Roh Ada Kudus. 3. Ya, ya pokoknya begitu. Nah, saya tetap di situ penjelasannya baik, tapi tidak tahu itu kapan itu hari semenjak saya masuk usia semenjak masuk PPP muda lah. Semenjak saya pergi KKR di G Pantai Costa, GPDI begitu kan, biasa ada KKR Natal pas tanggal 1 Desember. Nah, di situ dia bahas tentang Allah Tritunggal yang biasa bisa dikatakan bahwa satu pribadi begitu. Nah, di situ saya mulai tangkap, oh ternyata begitu ya, makanya ada biasa dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk lebih memperdekatkan manusia dengan Tuhan, karena semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, di situ hubungan antara Tuhan dengan manusia bisa dikatakan renggang. Makanya harus ada namanya perantara antara manusia dan Tuhan. Makanya dia mengutus anaknya ke dalam dunia, itu Yesus. Nah, semenjak itu pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, maka diutuslah Roh Kudus masuk dalam dunia untuk bersama-sama dengan manusia, seperti waktu hari ke-50 pas hari keturunan Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu masuk ke dalam hinggap di antara murid-murid Yesus. Hinggapnya di mana? Di pundak. Ya. Pokoknya makanya saya ternyata begini, makanya saya sudah ya selama ini saya tidak salah Ji dalam agama yang saya ikuti dari kecil sampai sekarang. Oh, jadi udah menerima Tritunggal itu apa? Udah masuk akal Tritunggal itu? Yang saya pahami sih masuk sih, tapi tidak tahu kalau orang lain berpandangnya bagaimana, kan masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, oke. Sekarang gini, aku tanya ya, Tritunggal itu satu hakikat 3 pribadi bukan? Ya. Betul itu? Bagaimana? Tritunggal itu ada 3 pribadi satu hakikat, itu bukan? Ngerti nggak sampai sana? Satu pribadi. Satu pribadi, yang 3 apanya? Ya, itu saya bilang tadi, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Nah, itu kenapa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu dihitung satu? Gimana masuk akalnya? Bagaimana saya mau jawab karena kalau bagaimana saya sendiri sih begini. Ya, silahkan. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa kan saya jelaskan tadi, semenjak manusia jatuh dalam dosa, itu kan hubungan antara Tuhan dengan manusia terputus. Ya begitu. Nah, makanya harus kemudian ada jembatan perantara, harus ada jembatannya, ya, perantaranya. Nah, jembatan sekarang di situ. Perantaranya ini Tuhan juga. Ya. Tuhan juga perantaranya ini. Kalau menurut saya sih bisa dikatakan Tuhan. Oke, jadi Tuhan mengutus Tuhan. Gitu. Kalau saya sih menurut pribadi nih, bukan menurut orang lain, tapi menurut saya Nggak pribadi. apa-apa. Iya. Karena gini, karena apa? Karena jauh di dalam nuraninya Sapri Putra, gue bisa melihat Sapri Putra itu masih bingung dan masih tidak mengimani gitu. Jadi masih bisa diselamatkan lah intinya. Tapi saya mengimani sih. Nah, kalau mengimani artinya Tuhan mengutus Tuhan supaya manusia bisa terhubung lagi dengan Tuhan yang mengutus Tuhan ini, gitu kan maksudnya kan? Iya nggak? Ya karena tunggu dulu, karena pernah saya. Tunggu dulu. Ya. Sebelum tunggu dulu gini Sapri Putra. Sekarang logikanya gimana? Ini kan Tuhan hubungannya terputus dengan manusia. Lah dia ngirim Tuhan lagi. Kan udah tahu Tuhan itu terputus dengan manusia. Kalau misalnya tidak terputus,
Ya artinya ngapain ngirim pengantara? Dapat nggak konsepnya? Contoh gini. Kita mancing, mau dapat ikan. Dipancingnya, di kailnya, kita kasih pancing lagi gitu loh, supaya dapetin ikan. Masuk akal nggak itu? Nah kan ikan bisa makan ikan. Loh, ini kan Tuhan mengutus Tuhan. Nah, di sini berarti pancing dikailin kepada pancing, gitu. Dapat nggak itu ikannya? Masih Nggak saya dapat kan? kurang. Kan debobo sulapekan. jadi Sapri, itu memang nggak masuk akal gitu. Kalau memang terputus hubungannya, ngapain Tuhan yang Maha Kuasa capek-capek gitu loh, mengutus sesuatu dari dirinya gitu kan, ribet. Itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa jatuhnya, itu Tuhan yang Maha Drama. Tuhan yang benar, dia mengutus nabi, bukan mengutus Tuhan lagi. Kalau mengutus Tuhan lagi, Tuhannya dua. Dia mengutus nabi. Nah, Yesus ini setara dengan Nabi Isa di dalam Islam. Dia hanya manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan semesta alam untuk menjadi perantaranya, untuk supaya manusia mengenal Tuhan yang benar. Sesimpel itu. Hilangkan Tritunggal, lu selamat. Karena apa? Tadi yang disebut-sebut misalnya Allah Bapa, Allah apalagi Putra, Roh Kudus. Ini tiga oknum ini tuh nggak pernah ada yang ngomong bahwa mereka adalah Tritunggal atau salah satu dari mereka adalah Tritunggal. Nggak pernah, bre. Kalau Tuhan tidak berbicara seperti itu, jangan difitnah. Gitu. Nah, sekarang kita tinggalkan Tritunggal ya. Kita ke Islam. Gue kasih tahu Islam. Boleh gue memberitahukan Islam? Oh, silakan, karena kan lebih banyak, ternyata lebih bagus. Nah, mantap. Jadi kalau di dalam Islam, Allah Azza wa Jalla, nama Tuhan semesta alam, ketika Allah menghendaki manusia untuk mengenal Tuhan yang benar, Allah mengutus nabi-nabinya gitu. Yang pertama tentunya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Untuk apa? Untuk diperkenalkan kepada nanti anak cucunya bahwa Nabi Adam ini diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Nabi Adam menjelaskan itu kepada anak cucunya, yang dimana nanti keturunannya ada Nabi Nuh alaihi salam gitu. Nuh diangkat menjadi nabi. Kenapa? Karena dari jarak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam lah penyembahan berhala dilakukan pertama kali, sehingga Allah mengutus seorang nabi yang bernama Nuh alaihissalam. Untuk apa? Memberitakan bahwa berhala itu bukan Tuhan, jangan disembah, sembahlah Tuhan yang benar, yaitu Allah Azza wa Jalla gitu loh. Tuhannya Bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Nanti lanjut tuh, berantai terus tuh. Semua nabi akan memberitakan hal yang sama. Sembahlah Tuhan yang benar, jauhi berhala. Sampai nanti nabi yang terakhir di Israel itu adalah Nabi Isa alaihissalam, atau yang dikenal oleh orang-orang apa itu Yesus namanya. Nah, nanti juga sama, Nabi Isa juga. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Nabi Isa berkata, sembahlah Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Sampai nanti setelah semua nabi sudah turun di setiap kaumnya masing-masing, diturunkanlah nabi terakhir yang menyempurnakan hukum dari Allah sehingga menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Siapa nabinya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Simpel kan? Gampang menjelaskannya. Gitu. Kenapa? Karena memang semua tertulis gitu di dalam kitab suci. Apa yang ada itulah yang kita ucapkan. Tidak tertulis ya jangan diucapkan. Jatuhnya apa? Fitnah kepada Tuhan nantinya. Gitu, Sapri. Nangkap? Nangkap. Mantap gitu. Nah, mengenai sekarang soal apa? Kita balik lagi ke Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Nama Allah Putra ini itu tidak pernah disebutkan oleh Bapa, oleh Yesus, oleh Roh Kudus. Ini semua itu apa? Semua ini penggenapan dari Yesaya 29:13. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan aturan mereka adalah dari ajaran manusia.
Ada tertulis itu. Dan itu terjadi di dalam kekristenan. Banyak sekali sakramen, liturgi, konsep ketuhanan, kebagaimanaan Tuhan yang dirangkum oleh kawan-kawan Kristen itu bukan datang dari Tuhannya sendiri, bukan datang dari Yesus, bukan datang dari murid-muridnya Yesus. Mau bukti? Satu ya, ibadah hari Minggu. Siapa yang suruh? Siapa yang perintahkan? Kecuali inisiatif. Satu. Yang kedua, yang kita bahas, Tritunggal. Siapa yang bilang? Ada yang disebut Allah Bapa ini mau di Tritunggalin dengan Yesus dan Roh Kudus? Nggak ada. Yesaya 48 nomor 10, akulah yang seorang diri menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang ingin kau bandingkan denganku? Siapakah yang ingin kau samakan denganku? Tuhannya sendiri udah ngomong kayak gitu. Ini kok dengan gegabah menyandingkan ini Yesus, ini Roh Kudus, setara. Itu siapa? Dua tuh, ibadah hari Minggu. Satu lagi apa? Tritunggal. Berikutnya, Yesus adalah Allah, atau yang dikenal dengan dalam bahasa Yunani Yesus adalah Theos. Siapa ini yang ngomong? Nggak ada, Sapri, gitu. Jadi kalau nggak ada itu jangan diimani gitu, karena mengimani apa yang tidak ada jatuhnya mengfitnah Tuhan, kejahatan kepada Tuhan itu. Gitu. Silakan Sapri tanggapannya. Nanti habis ini Gurunda ya, Gurunda udah minum kopi? Ya, lanjut aja deh. Oh oke. Ya. Saya Silakan, nyimak. Sapri. Siap. Ayo, kalau mau ditanggapi silahkan. Jangan malu-malu, karena nggak kelihatan muka. Ya, terima kasih penjelasannya. Tapi ada yang saya tangkap di Filipi pasal 2 ayat 7-8. Di situ mengatakan bahwa Oke, boleh. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan berupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, di situ berarti saya bisa mengapa dikatakan bahwa dia Tuhan sendiri datang ke dunia. Di situ dia meninggalkan tahtanya begitu, dan dia masuk ke dalam dunia menjadi seperti manusia, dan dia rela mati bahkan merendahkan dirinya sampai dikatakan bahwa sempat dia diludahi lah, dicaci maki di situ, tapi dia kan tidak membalas cacian itu karena dia ingin menunjukkan pada kita manusia bahwa kita tidak boleh membalas perbuatan seseorang yang biarpun susah jelaskan di situ. Biarpun orang tersebut menyakiti kita gitu kan maksudnya kan. Ya. Nah, sekarang kita ke Filipi 2-nya dulu ya. Nah, di sini kawan-kawan kekristenan itu tersesatkan oleh terjemahan. Gua akan open cam. Filipians, ini kita langsung ke bahasa Yunaninya ya. Tahu kan kalau kitab suci Perjanjian Baru itu bahasa aslinya bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia? Tahu ya? Iya kan, ke perjanjian lama Ibrani kayaknya. Mantap, benar itu, udah benar. Perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani. Nah, sekarang kita lihat perjanjian baru yang Yunani. Nah, sebelum kemana-mana mengenai Tuhan menjadi manusia, mengorbankan dirinya, perhatikan ini. Di Filipi 2 nomor 6 dikatakan, tolong dibacakan Filipi 2 nomor 6-nya, Sapri Putra, lagi buka Bible cetak. Tunggu dulu, Filipi 2 ayat 6. Iya, sebelum 7 8 ya, supaya ngerti. Tunggu saya buka dulu ya. Boleh. Filipi
Ayat 6. Ya, Filipi 2 ayat 6 mengatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mantap ya. Seakan-akan tuh menyatakan bahwa Paulus di situ menyatakan bahwa Yesus itu tuh tidak apa namanya dibilang dia tuh itu tuh sebuah, memang Yesus itu sebenarnya tuh Allah, tapi dia tidak mempertahankan kealahannya, seakan-akan begitu kan. Padahal Betul. Paulus tidak pernah ngomong begitu. Nah, kita lihat ada kata yang dihilangkan dalam Filipi 2 nomor 6. Sini. Os en morfe teohiparkon. Kata hapagmon ini tidak diterjemahkan dengan baik dan benar. Harpagmon ini artinya merampas atau mengambil dengan paksa. Nih harpagmon. Nih harpagmos diek. Nah, ini gini aja lah. Kita bahasa Indonesiain aja ya. Lihat ya. The act of seizing or the thing seized, perbuatan menyita atau barang yang disita, gitu maksudnya. Nah, ini Filipi 2:6. Nah, jadi salah terjemahannya. Terjemahan yang benar adalah yang ini harusnya. Tunggu. Ini gua udah bikinin ya yang benar itu. Nah, di sini. Yang walaupun dalam rupa Elohim atau Theos tidak pernah terpikirkan untuk memaksa setara dengan Tuhan Elohim. Jadi Yesus itu berbeda dengan iblis yang ingin mengambil tahtanya Tuhan. Kalau Yesus itu tidak pernah terpikiran untuk memaksa mengambil tahtanya Tuhan gitu loh. Maksudnya apa? Yesus tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan yang kudus. Sehingga hamba tetaplah hamba, tidak mau menjadi Tuhan. Gitu Sapri Putra. Lalu kita ke Filipi 2, 7 dan 8 gitu loh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan telah sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Baru ke situ, Filipi 2 nomor 6-nya dulu, di mana di sini Paulus mengatakan Yesus adalah hamba yang kudus yang tidak mau disamakan dengan Tuhan itu sendiri karena dia hamba. Di mana Paulus ngomong Yesus adalah hamba? Di sini. Di KPR 13:26. Mana dia? 13 berapa? Hambamu yang kudus tuh lupa gua. Kisah Para Rasul 4 3 ya gurunya kayaknya. 3 deh kayaknya. Bukan. Di mana hamba? Bukan. Hambamu yang kudus. Coba 4 deh, Kisah Para Rasul 4 ya. Oh iya benar, Kisah Para Rasul 4. Mantap buat gurunda nih. Nah ini guru aku Ikhwan. Apa Sapri Putra? Bible-nya apal semua. 30. Nggak pakai Google. Nah ini. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Jadi Paulus itu nggak pernah ketukar siapa Tuhan siapa hamba. Gitu Sapri. Sampai sini paham? Nah, kalau udah paham, gua akan persimpel sesuatu yang harus menjadi bahan pemikiran Sapri. Kalau Paulusnya sendiri, perjanjian barunya sendiri tidak pernah mengatakan Yesus adalah Allah atau Tuhan secara bahasa aslinya, siapa dong yang menuhankan Yesus? Siapa dong yang mengajarkan bahwa Yesus ini adalah sesuatu yang harus kita tuhankan? Gitu Sapri. Ada yang mau ditanggapi? Silahkan. Bagaimana ya?
Ayo. Apa aja? Apa yang ada di dalam, apa yang kepikiran di kepala atau di batin, ucapin aja nggak apa-apa. Ayo, semangat belajar. Jadi dulu itu sebelum masuk jauh ya. Dulu itu Toraja ini satu-satunya daerah yang tidak pernah dijajah oleh kerajaan-kerajaan yang ada di sekelilingnya. Tidak sanggup orang masuk naik ke Toraja itu menjajah. Lalu kemudian mereka punya ajaran kepercayaan yang begitu kuat. Ajaran animisme, kepercayaan nenek moyang leluhur orang Toraja itu, sehingga kepercayaan apapun yang naik itu mereka akan tolak. Islam naik ditolak, agama-agama kepercayaan lainnya itu ditolak, nggak bisa, ya, karena mereka sangat-sangat percaya kepada ajaran kepercayaan nenek moyang. Tapi ketika kemudian berbicara bisnis, dan yang membawa bisnis perekonomian mereka itu meningkat, kemudian membawa agama, maka yang memberikan kemudian peluang bisnis ini, ya, yang mampu kemudian menundukkan hati-hati orang-orang yang ada di Toraja itu untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu teman bisnisnya dalam hal ekonomi. Dalam hal apa? Jual beli kopi. Karena Toraja itu sebelum merdeka itu dikenal sebagai tempat, ya, atau wilayah penghasil kopi yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya yang bisa naik ke atas itu siapa teman-teman? Antara Portugis dan Belanda. Nah, itulah sejarahnya. Sehingga ketika kemudian salah satu dari kelompok ini berhasil naik ke atas, nah, itulah makanya agama mereka ikut agama Belanda. Begitu teman-teman. Karena menguntungkan bisnis, lama-lama akhirnya mereka terpengaruh, ikutlah agama yang dibawa oleh negara atau bangsa yang bisa membuat perekonomian mereka itu semakin berkembang saat itu, sehingga mereka meninggalkan agama nenek moyang menuju ke agama Kristen. Itu sejarahnya. Jadi tidak berpola kepada dasar penelitian atau kajian, belajar di luar negeri, pulang kemudian mengajarkan ajaran sesuai dengan fitrah. Tetapi mereka nenek moyang mereka itu mengikuti agama Belanda karena berbisnis. Gitu saudara Sapri, sejarahnya itu agama Kristen bisa naik ke atas. Oh ya, karena memang ada dulu orang tua pernah memang bilang begini, dulu itu orang Toraja itu belum mengenal namanya kekristenan Islam begitu, karena mereka dulu mengenal yang namanya Aluk Todolo. Ya, betul, betul. Dan Ya, mereka betul. banyak memiliki orang-orang sakti, konon ceritanya. Iya begitu. Katanya dulu sih bisa tidur di atas Ya, pokoknya bisa terbang. duri. Iya, makanya. Tapi sekarang masih, ya saya, tapi masih ada sampai sekarang sih masih ada yang Mayat sama bisa itu. dikasih jalan sampai ke tempat kuburnya. Itu dulu. Udah tahu kalau sekarang. Mungkin sudah ditinggal adat-adat itu orang Toraja itu orang sakti. Ini Masih. Mas, ada pertanyaan saya supaya mohon dijelaskan ya, supaya saya lebih paham nanti, bahwa pernah itu hari saya pernah masuk website ya, pernah naik begini, saya cuman masuk di apa namanya kalau yang begini, kalau apa namanya ini, TikTok. Topik. kalau room begini, Mal, room. Rom. ya Diskusi lintas agama.
Ya, enggak tahu apa itu harum, apa itu hari. Saya pernah masuk, tapi saya tidak naik. Saya cuman masuk aja menyikapi begitu. Ada yang mengatakan bahwa begini, katanya kalau orang mati begini ya, orang mati dan dia tidak memeluk agama Islam, otomatis dia tidak akan selamat begitu nanti kalau di akhirat. Contohnya, dia bilang contoh itu hari, karena ada yang menanggapi, dia bilang langsung, dia bilang seperti orang-orang kafir, kalau mereka tidak sudah mati dan tidak memeluk agama Islam, otomatis mereka tidak akan diselamatkan. Iya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang kafir, orang-orang Kristen, kalau mati itu mereka ke neraka, kekal di dalam selama-lamanya. Sedangkan siksaan yang paling ringan di neraka itu adalah menggunakan sendal, di mana sendal itu ketika dipakai otak kita mendidih seperti minyak kelapa, dan itu akan dialami seumur, tidak ada seumur hidup, bukan seumur hidup, itu dialami dalam kehidupan kekal, tidak ada kemudian akhir siksaan itu. Kenapa orang-orang kafir itu diberi siksaan seperti itu? Karena mereka diberi akal. Mereka tahu yang mereka imani ini keliru, tidak sesuai dengan akalnya, tidak masuk akal. Tapi mereka ego, karena keturunannya, karena gengsi, karena takut tidak dapat warisan, takut diusir. Mereka lebih takut dunia daripada pencipta langit dan bumi, sehingga mereka lebih banyak cenderung mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Padahal sudah diberikan akal untuk berpikir, tidaklah mungkin kemudian ini tidak masuk akal, masa ada Tuhan jadi manusia dibunuh lagi sama manusia. Karena kalau Tuhan menjadi manusia, sama halnya alam semesta ini kan bergerak. Kehidupan kita ini kan bergerak dari detik ke menit, menit ke hari, dan seterusnya ke jam, ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan. Ini kan kehidupan bergerak. Yang kita lihat saja ini bergerak, bagaimana yang tidak kita lihat? Itu semuanya yang ada di tengah laut, yang ada di udara, itu kita nggak lihat, dan itu bergerak semua. Siapa yang menggerak dan mengawasi itu? Pasti hakikat yang maha kuasa di atas dari segala-galanya. Nah, ibaratkan saja seorang pilot lagi terbang pesawat, pilotnya manusia, tiba-tiba pilotnya ini menjadi ayam. Apakah pesawat ini akan selamat? Tidak mungkin. Karena pilotnya yang tadi yang manusia mengerti komponen tentang pesawat, bagaimana caranya membuat pesawat mendarat, bagaimana pesawat ini bisa menghindar ke kiri, tiba-tiba berubah jadi ayam. Pesawat seketika hancur, nggak bisa lagi selamat, karena tak ada yang bisa ayam ini tidak mampu kemudian untuk menganalisa kemudian gimana ini caranya untuk menerbangkan ini pesawat, bagaimana cara untuk mendarat, karena dia sudah berubah wujud jadi ayam. Begitulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau misalnya dia berubah menjadi bayi, karena Tuhan itu cuma satu, lalu siapa yang menjaga alam semesta yang begitu bukan cuma yang kita lihat, tapi alam semesta ini Masya Allah luasnya minta ampun, seluruh langit dan bumi, dan siapa yang mengurus apa yang ada di antara keduanya kalau Tuhannya jadi bayi? Nah, buktinya Yesus jadi bayi, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa ketika dia bayi, tidak bisa jalan, tidak bisa. Masa pencipta kayak gitu? Jadi nggak bisa lagi hancur. Makanya dikatakan konsep itu konsep batil. Nah, kalau cuman Islam yang mengatakan itu mungkin orang masih ragu. Tapi ini Yesus sendiri di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Coba, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Coba, Yesus mengusir orang-orang yang menganggap dirinya Tuhan, yang menyembah dirinya. Jadi kalau ada orang yang tidak paham tentang kebenaran, itulah mereka yang diusir. Makanya dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih hina dari hewan, karena diberi akal tapi mereka tidak fungsikan. Coba saudara, coba Samune dibaca itu Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang menyamar seperti serigala. Dari buahnya bisa kamu lihat siapakah nabi palsu itu.
lihat dari ajarannya. Lihat dari ajarannya, lihat dari buahnya. Bagaimana tanda-tanda pengajaran dari nabi palsu? Bagaimana buahnya pengajaran nabi palsu? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kristen. Di Islam tidak ada. Jadi buah itu ada di Kristen itu sendiri saja, saudara-saudara. Ya, karena sudah pada terlanjur kemudian nyaman dengan kekristenan, dijamin selamat dan seterusnya. Akhirnya habis usia, mati masuk dalam kubur baru menyesal. Ingat, kalau kita sudah mati itu ada lagi dunia ini mau kita temani. Tidak ada. Istri kita, orang yang paling dekat, tidak mau. Anak-anak kita yang berasal dari darah daging kita sendiri tidak mau. Bahkan nama kita sendiri sudah tidak mau lagi disandingkan dengan kita. Misalnya kita punya nama Bom-Bom. Begitu orang itu mati, Bom-Bom mati, tak ada lagi orang yang mau menyebutnya mana Bom-Bom, mana mayatnya Bom-Bom. Tidak. Orang akan mencari mana mayatnya, angkat ke sini biar kita Kenapa mandikan. sih Bang? Kenapa sih Itu. Bang namanya harus Bom-Bom Bang? Contoh misalnya gitu kan. Tak ada lagi mana Bom-Bom. Kita bawa ke sini, kita bungkus kapan? Tidak ada. Pasti orang cuma mengatakan mana mayatnya. Silakan langsung di kafani, kuburkan cepat mayatnya. Tidak orang bilang mana Bom-Bom, mana Bom-Bom, mana mayatnya Bom-Bom. Tidak gitu. Langsung orang menyebut mayat. Nama pun sudah jijik kemudian untuk disandingkan dengan kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita di dunia, kita diasikkan kemudian untuk bernyanyi-nyanyi, menyembah kepada manusia tersebut. Tapi begitu kita mati, dimasukkan ke dalam tempat kita, alam barzah, entah itu di goa, entah itu kita dikubur di mana, orang sudah pada pulang semua. Sekarang apa yang kita bisa andalkan? Nah, kita sudah menghadap ke barat, menghadap ke alam barzah, ke alam akhirat. Orang-orang yang tadinya menangis paling 1 jam, 2 jam, 3 jam, seminggu, 2 minggu. Tapi kita berurusan dengan siapa ini sekarang? Berurusan dengan akhirat kita. Kita sudah membelakangi kehidupan dunia. Di dunia orang masih sibuk main game, masih sibuk nonton, masih sempat bersenda gurau. Istri yang kita tinggal menikah kembali, anak-anak hidup kembali dengan teman-temannya, senda gurau sama teman-teman dan seterusnya. Sementara kita berurusan dengan akhirat kita. Kita ditanya, apa yang kamu lakukan ketika kamu di dunia? Kamu menyembah siapa? Siapa yang perintahkan? Nenek moyangku, mamaku yang ajak saya ke gereja. Ini mamaku, bapakku yang ajak. Nah, kau minta keselamatan dari mereka. Bisa nggak orang tuamu selamatkan kau? Nggak bisa Tuhan. Ya udah, inilah siksaanmu. Jadi kuburan itu adalah hari penyesalan, tempat penyesalan. Salah kita memilih keyakinan, maka kita kekal dalam neraka. Fi nari jahannam. Itu jelas itu. Ada hal menarik di dalam Islam itu ya. Kenapa saya katakan menarik? Karena saya menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran di surah ayat 6 dikatakan begini, wa iza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan mereka akan menjadi musuh mereka, dan sesembahan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap mereka. Artinya nanti di hari kiamat, orang-orang yang menyembah selain pencipta langit dan bumi, mereka menyembah manusia, menyembah pohon, menyembah batu besar, itu akan dimusuhi sama sembahannya. Apa buktinya? Coba baca di Matius 7. Ternyata betul, Yesus menjadi musuh bagi yang menyembahnya. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku. Itu Yesus mengatakan itu. Al-Quran 1400 tahun menjelaskan bahwa nanti
apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka sendiri. Nah, ternyata di kitab saudara sudah menunjukkan itu. Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, orang-orang Kristen berteriak. Baca nomor 22 dari Matius 7 itu. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermujizat pakai namamu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba, ini kalau sudah Yesus yang mengusir, mau kemana? Kristen mau menghadap ke Tuhan yang umat Islam Anda tidak sembah, menghadap ke siapa? Tuhannya Hindu Anda tidak sembah, Tuhannya yang lain Anda tidak sembah, Tuhan-Tuhan yang lain juga sedang menjadi musuh bagi mereka. Anda meminta tolong kepada siapa? Tolong saya Yesus. Tidak, kamu penyesat, kamu pembuat kejahatan, enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Coba saudara ini, coba dibaca itu Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Baca pelan-pelan pakai hati. Diusir enggak di situ orang Kristen? Diusir. Diusir. Jelas sekali itu. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bermukjizat? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat. Berarti menjadi musuh. Berarti Al-Quran benar. Nah, dari mana Al-Quran tahu? Dari mana Al-Quran tahu? Sementara Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca Bible sebelumnya, tidak pernah membaca kitab Matius. Tapi ternyata betul dalam kitab saudara ada dituliskan kayak begitu. Anda akan diusir sama Yesus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab yang Anda pegang di Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17 dan seterusnya. Di situ jelas diterangkan Tuhan akan datang dengan nyala api yang menyala-nyala untuk membakar semua pemakan babi dan pemakan tikus dan binatang-binatang yang menjijikkan lainnya. Nah, agama Kristen ini diajarkan oleh Paulus tidak ada makanan yang haram, semuanya halal, termasuk babi. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Siapa pemakan babi? Kristen. Berarti Kristen akan dibakar. Jadi tidak ada gunanya itu ke gereja nyanyi-nyanyi, menangis-menangis di sana, merasa dirinya di ini sama Yesus dan seterusnya. Fakta tertulis dia akan dibakar. Itu tertulis kitab Yesaya nomor 66. Tuhan akan datang dengan nyala api bersama dengan murkanya dan hardiknya, akan membakar semua pemakan babi. Tumba miyaki susito polok na itu no api le. Mati mija. Lanyak ngaseng atau bulu pelok, bulu ingo, bulu mata, biluak, bulu kalepa. Nah kan ngasang api. Marangke polok na mati mija. Jadi cobalah dipikirkan saudara, karena kita menyampaikan apa yang tertulis gitu ya. Kalau saya ngarang-ngarang itu baru tidak boleh, tapi tertulis begitu. Kalau pendeta tidak mungkin ajarkan ki, tidak mungkin pendeta menyampaikan itu. Jamaah-jamaahku, wahai umat anak Tuhan, ayatnya di dalam kitab tete DN tertulis apa nasanga yang asen tu pakan bayi mangka kesengke pungalau ta'ala ratuin dena tunung asen polokmu artinya kalau jingnya hangus dibakar api orang-orang yang pemakan babi. Lalu buat apa? Nanya dong bang, ya, kalonjing itu apa sih bang? kalonjing itu tulang ekor. Tulang ekor yang di belakang kalau orang duduk itu ada yang runcing. Nah,
Itu namanya kalonjing. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dipikir bahasa jorok itu ya? Enggak, tulang ekor. Bukan yang di depan, itu belalai, yang di belakang. Yang biasa kalau orang Di mana di belakang tulang ekor bang? Apa tulang ekor pantat? iya, yang ada tulang ekor tulang belakang paling ujung bawah itu loh. Yang biasa kalau orang anak-anak duduk di paha kita itu terasa gitu loh. Atau seramu lah bang, nggak ngerti aku, lanjut lah. Ya serius. Apa itu? Nggak ngerti aku. Iya. Kalonjing itu bahasa Jepang. Kalau bahasa Medannya apa? Kalau tulang pantat itu apa? Nggak tahu aku Tulang tuh. sulbi. Tahu. Kalau di Islam kita tulang sulbi namanya. Tulang sulbi. Ah, Kalau di bahasa Medan ya paling tulang belakang bang. yang paling bawah itu. Iya tulang belakang. Bagus lah kalau gitu. Kalau bahasa kami itu kalonjing. Misalnya kalau orang jatuh dari motor kan, apanya sakit? Apanya sakit? Kalonjingnya. Telah pantat. Lah baru. Ya, waktu mami Yesus itu semune. Lako dio gereja tumangi. Oh Indo, oh ambe. Demo prakatuak morena dikana mindio si sola solaku mindio dio salo tuak. Nah, keluarlah air mata. Itu lagu Jawa tapi ada bahasa tuanya. Cuman itu bang. Keluarlah air Emang orang Jawa matanya minum kan. tua. Keluarlah air matanya, nangis-nangis mengharapkan keselamatan, tapi cuma angan-angan. Begitu mati, kasih tendangan penalti dari Yesus. Nyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan tertulis jelas di dalam Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Oh Indo, natunu api lenteku Indo. Oh ambe, natunu di kana limangku api ambe. Apa miaki susite sangi api kasih na di kana Indo. Oh Indo matumba na tae ambo ku inde. Natunu mangasem mo ko dong pelo. Oh na api, temu apa merangke pelona. Kenapa mi kalau begitu mi? Apalah arti penyesalan kalau semua sudah terjadi? Tak ada artinya penyesalan. Mau baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sampai 3000 kali sehari, kalau konsep sudah salah ya salah aja. Oh di kana matumba mite tambok nana tunu api ambe na pea matumba mite di kana nakan debati tong pelona. Nggak bisa. Sebenarnya Saya nggak tidak ngerti mengerti, siapa tapi ngomong itu apa, lucu. tapi lucu. Iya, sebenarnya nggak ngerti apa ngomong apa. Dia masuk neraka teriak, oh mama, ini gimana kaki aku terbakar. Oh bapak, tanganku juga terbakar api, perutku juga terbakar api. Sebenarnya itu artinya biasa aja. Cuman langgengnya itu yang bikin aneh. Oh Indo matumba midikana ya teh pelona. Natunu ngaseng mo api ya tolente natai mo nabela ming kondong edu kamo nabela mandio dio bela nasabat tamamori api neraka. Nah, ya kan? Abang, Masuk abang dialek. cocok main itu bang, main wayang bang. Langgeng Jawa tapi
bahasa Toraja, ya kan? Kacang panjang namanya panjang, walaupun dipotong-potong pendek, tetap saja namanya panjang. Ya toh? Apanya panjang, Bang? Kacang panjang, meskipun dipotong-potong kacang pendek, tetap aja. Ini sayur apa? Ini iya, sayur namanya kacang kacang- panjang. Iya, Harusnya kan sudah dibilang sayur kacang pendek, karena sudah dipotong pendek-pendek. Tetap aja yang namanya kacang panjang. Nah, ini gitu. Bener itu bener loh. Kayaknya harus dirubah Iya, ini bahasa iya, Indonesia. Ini sayur kacang pendek. Emang ada kan? Nah, Ini gitu. kacang panjang tapi udah dipotong jadi pendek gitu. Logikanya dipakai dong gitu. Jadi kalau ada yang nanya Ikhwan, bebas lah gurunda lah lanjut. Jadi matumba misamune Yesus itu. Sapri, tanggapin tuh tidur ya, Bang. Tak kena den perasaanmu. Aduh, matumba ti ajaran na tak na bila tama di otak leh. Iyalah. Tak kamu sadingin aku maningo. Manyanyi leh. Meninggal. Lucu ku dengar. Sudah banyak orang sakit sarampa kena apa? Sarampa tahu sarampa? Iya tahu Bang. Yang bentol-bentol bernanah di seluruh tubuh itu. Saya nyanyikan lagu seperti itu 3 hari sembuh. Campak. Iya, campak. Sembuh dia. Sehingga lirik-lirik kayak gitu dianggap sebagai lirik sakral, nyanyian kerajaan tempo dulu, usia sebelum Indonesia merdeka. Katanya kalau saya nyanyi kayak gitu merinding, jadi roh-roh yang ada di dalam tubuhnya orang itu keluar. Ternyata Tapi abang nyanyikan tadi Rosi Samping gak keluar, Bang. Itu dia sudah mulai tertawa. Tadi kan tegang kali dia, udah mulai tertawa dia kan. tadi saya ketawa tapi saya mut itu saya punya. Lucu sedengar Bang, karena ternyata sinden Toraja bagus juga ya. Sinden Toraja ya. Iya. Iya. Mama saya saja waktu masih hidup beliau, saya pernah nyanyi sendiri kan dalam kamar. Lirik sinden kayak gitu, tapi pakai bahasa Bugis. Ketawa jadi-jadinya orang tua. Satu rumah orang tua. Saya nggak sadar kalau orang-orang ini terdiam semua dengarkan saya nyanyi. Dia terus ditanya, kamu belajar dari mana nak lagu-lagu kayak gitu? Dia nggak tahu kalau saya dengar dari TPRI. Lagu keroncong. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gimana Bang Sapri? Oh iya. Ya, saya belajar terus. Perdalam Bible. Saya bisa tanggap sedikit Bang. Iya boleh. Ya maksudnya dari Tuhan yang Abang Suma sampaikan. Ini saya tangkap pribadi ya, menurut teman pribadi berarti kalau contohnya tadi saya tanyakan bahwa kalau kita tidak memeluk agama Islam berarti kita tidak masuk surga, berarti kalau pandangan saya sendiri berarti agama yang menyelamatkan kita bukan iman. Sudah, pertanyaannya gitu. Dan iya karena itu tadi yang makanya biasa muncul pertanyaan itu karena tadi saya bilang kalau tidak memeluk agama Islam berarti kita, contohnya yang kafir begitulah tidak akan masuk surga. Nah itu satu tadi kalau berarti agama yang menyelamatkan seseorang. Terus yang kedua contohnya nih dia sudah memeluk agama Islam ini Bang, tapi semasa hidupnya selalu tidak kalau dibilang tanah suci pernah pengetahuan beryesus di bawah. Bagaimana itu kalau bahasa Indonesia? Tidak sudah ajaran Tuhan dalam kehidupannya, dia berbuat tidak sudah ajaran Tuhan, tapi dia sudah memeluk agama Islam sampai dia mati.
Bagaimana itu Bang? Iya. Oke. Jadi yang pertama, yang menyelamatkan manusia itu adalah janji-janji Tuhan itu sendiri. Kalau manusia yang berjanji, maka mustahil kemudian bisa 100% dipercaya untuk menjadi tergenapi atau menjadi kenyataan gitu ya. Kita ragu gitu. Seorang presiden berjanji akan membagikan sepeda, akan membagikan mobil SMK. Walaupun itu terjadi, tapi kita ragu karena yang menjanji ini adalah makhluk. Tapi kalau Tuhan yang menjanjikan, maka apapun yang dia katakan pasti itu terjadi. Karena yang menjanjikan ini adalah hakikat yang maha benar, hakikat yang maha kuasa, hakikat yang maha suci. Maka mungkin kemudian dia menodai kesuciannya dengan sesuatu yang keluar daripada apa yang dijanjikan. Jadi kalau Tuhan menjanjikan, maka itulah keselamatan itu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai iman. Iman itu kepercayaan kan? Keyakinan kita. Di atas yakin percaya, di atas percaya yakin, di atas yakin itu iman. Nah, kalau iman kita itu hanya sekedar percaya saja, hanya sekedar yakin saja, tanpa ada kebenaran absolut di dalamnya, maka sia-sia iman itu. Sia-sia kepercayaan itu. Seibarat orang percaya kepada pohon bisa mendatangkan manfaat, bisa menyelamatkan dirinya. Itu hanya sebatas kepercayaan, sugesti, insting beriman, yaitu keinginan yang diolah oleh apa yang didengarkan, sehingga muncul sugesti keinginan untuk masuk ke dalam surga sesuai yang dijanjikan oleh yang didengarkan. Tapi bukan begitu pola keselamatan itu, tidak begitu. Pola keselamatan itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui menciptakan manusia dengan akal. Karena Tuhan maha mengetahui, mewahyukan sebuah kitab suci. Kitab suci ini mustahil bisa bertentangan dengan akal, mustahil. Kenapa? Karena kitab suci ini berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui. Manusia juga berasal dari pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui. Jadi antara kitab suci dan manusia itu harus seia sekata, gak boleh bertentangan. Ibarat mobil dengan buku panduan mobil, gak boleh bertentangan. Ibarat kulkas dengan buku panduan kulkas, tak boleh bertentangan. Ibarat komputer dan buku panduan komputer, tak boleh bertentangan. Kenapa? Karena yang menciptakan komputer adalah oknum manusia. Berarti yang bikin buku panduan komputer harus yang menciptakannya juga. Dia yang menciptakan komputer, tahu perangkat-perangkat komputer, maka ketika dituangkan dalam sebuah buku, maka perangkat komputer harus sesuai dengan buku tersebut. Itu harus. Nah, siapa yang bisa membuat buku ini untuk menentukan pola yang ada di dalam komputer? Tentu adalah dia yang membuat komputer. Dituangkan ke dalam buku harus seirama, sejalan, seritme, segelombang dengan apa yang ada di komputer. Cara mengoperasionalkan komputer harus dilihat dari buku panduan. Ini buku panduan dengan komputer pasti sama. Kenapa? Bersumber dari sumber yang sama. Tapi kalau bukunya mengatakan beda, komputernya juga mengatakan beda, siapapun tidak akan pernah bisa mengoperasionalkan komputer itu dengan menggunakan buku ini. Buku ini harus dibuang karena tidak bermanfaat, tidak sesuai dengan komputer. Begitu juga dengan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan akalnya manusia bisa menerbangkan besi berton-ton, beribu-ribu ton. Siapa yang bisa membayangkan kemudian besi, baja bisa mengangkut ratusan manusia sekali terbang? Siapa yang buat itu? Akal manusia. Hebatnya manusia itu. Siapa yang bisa membuat kemudian kita berdialog antara Toraja dengan Makassar, jaraknya ratusan kilometer, hanya dengan menggunakan alat yang sangat tipis, namanya HP. Dan itu hanya bisa diadakan oleh makhluk yang bernama manusia. Tidak bisa monyet yang bikin, tidak bisa kucing, tidak bisa. Hanya manusia. Sebegitu hebatnya kemudian disebut akal. Siapa yang menciptakan akal itu?
pencipta langit dan bumi. Karena itulah akal ini harus sesuai dengan kitab suci. Karena manusia diberikan akal menandakan bahwa manusia itu memiliki kehidupan di atas daripada makhluk lain. Karena dia memiliki alat, dia memiliki kemudian memori yang sangat kuat, sehingga Tuhan ketika mewahyukan sebuah buku atau kitab suci ini haram hukumnya bertentangan dengan akal manusia. Kalau ada sebuah kitab bertentangan dengan akal, percaya itu bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan, tapi karangan manusia. Itu satu. Sehingga iman yang benar harus berkesesuaian dengan kitab suci. Tidak boleh bertolak belakang dengan kitab suci itu. Tidak boleh. Karena kalau bertentangan dengan kitab suci artinya tidak rasional. Kalau tidak rasional berarti irasional. Kalau irasional berarti tidak seimbang. Kalau tidak seimbang berarti ambruk, cacat dia. Dia tidak bisa dijadikan sebagai panduan. Jalan lurusnya bengkok-bengkok, bengkok ke kiri, bengkok ke kanan. Kenapa? Tidak bisa dijadikan sebagai panduan. Irasional, tidak logis, tidak masuk logika. Artinya tidak seimbang. Sedangkan antara wahyu asalnya dari yang maha mengetahui harus masuk ke dalam logika kita. Nggak boleh tidak. Kalau sebuah buku yang dianggap suci sudah bertentangan dengan akal, berarti ada dua, akal orang itu sakit atau bukunya yang sakit. Harus dua-duanya sehat, nggak boleh tidak. Nah itu ketika bukunya sehat, orangnya sehat, maka akan melahirkan iman yang sehat. Jadi di mana bisa ditemukan itu? Hanya di Islam, hanya ajaran para nabi yang bisa kita temukan. Kalau di Kristen gimana? Oh nggak bisa. Tuhannya menjelma jadi manusia, jadi bayi. Apa-apaan bang? Pencipta langit dan bumi. Apa dipikir bumi ini cuman di Toraja aja bumi itu? Alam semesta ini luas. Begitu Tuhan inkarnasi atau menjelma atau teofani menjadi bayi, lalu yang menjaga alam semesta ini siapa, Rek? Hah? Siapa? Ketika dia bayi hanya bisa mama. Ya kenapa? Cerewet kali dari tadi nangis. Minta gunting ma. Mau ngapain? Mau cukur bulu paha. Bayi cukur bulu paha? Iya sekalian cukur kumis. Tidak bisa kayak gitu. Tidak bisa. Disifati Tuhan itu nggak bisa. Artinya irasional, tidak seimbang. Masakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dinetein sama ciptaannya sendiri? Begitu nggak dinetein dia menjadi bonsai, nggak makan dalam sebulan, bayinya jadi bonsai, nggak berkembang. Apa bisa diimani itu? Bisa dipercayai? Tidak. Kenapa? Nggak rasional. Makanya orang-orang Yahudi tidak percaya dengan ajaran Kristen karena irasional, nggak masuk akal. Kenapa bisa ada konsep seperti itu? Ya karena Kristen ini sejatinya dari Roma, Yunani, bukan ajaran para nabi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dosa. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfir ma dun zalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyembah selain daripada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi di Islam itu semua dosa bisa diampuni oleh Allah. Ketika misalnya Pak Bom Bom masuk Islam, begitu dia Islam, dia memperkosa misalnya salah seorang ya tetangganya atau siapa gitu, mati dia. Tapi ketika dia hidup, setelah dia mu'alaf masuk Islam, dia nggak pernah lagi menyembah selain daripada Allah. Mati dia, tidak bertaubat, tidak minta maaf ya kepada yang diperkosanya, kemudian mati dia bawa dosa. Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi teman-teman? Yang bertanya kabur. Turun. Yang terjadi itu iya. Gurunda. Yang bertanya turun Gurunda. Itulah yang terjadi. Ya, jadi tidak usah lagi kita teruskan karena saudara kita mungkin lagi dilaporkan kali ya, atau dia lagi goncang mendengarkan penjelasan daripada Bunda Rahma barusan. Matumbami dikatna musalaina ambe taepa napura kuma bicara taeraka perasaanmu cido dikana ambe matumbanamu lari taekmu mapau-pau. Mengapa kamu pergi tanpa pesan? Sulemodio main. Sudah datang lagi Gurunda. Kusangalah komo taekmo nasule solaku. Tiba-tiba keluar sendiri bang. Datang lagi bang, dia udah naik bang. Itu namanya ejakulasi dini. Ini bang keluar sendiri tiba-tiba bang. Ya, itu ejakulasi dini itu namanya. Oh. Iya, minum super tetra 1 papan dengan extra jos. Saya heran tiba-tiba mendengar tiba-tiba keluar sendiri. Ya, itu ejakulasi dini bilang. itu berobat. Apa gara-gara sudah mau pagi ya? Enggak lah. Jadi gitu bang. Dari semua dosa itu diampuni oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kecuali satu, yaitu dosa menduakan dia, atau dosa meninggalkan dia, atau dosa membelakangi dia. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, hukum utama itu apa? Jangan ada sembahan lain. Tak boleh. Itu dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni oleh Allah kecuali orang itu bertaubat dan meninggalkan kekufuran, meninggalkan kekafiran, meninggalkan kesyirikan, bertaubat dengan taubatan yang sungguh-sungguh. Gitu. Kalau di Islam mati seperti tadi Pak Bom misalnya, masuk Islam dia, ya, masuk Islam dia, kemudian dia melakukan satu kemaksiatan, misalnya dia mencuri atau apa gitu ya, dia tidak bertobat dari dosa itu, mati. Kalau dia tidak mendapatkan syafaat, maka dia masuk ke neraka. Tapi setelah di neraka dicuci dosa-dosanya, itu diangkat lalu dimasukkan ke dalam surga. Karena dosanya sudah habis. Karena manusia itu akan diupah berdasarkan janji Allah. Manusia berdasarkan perbuatannya kelak dihakimi. Kalau perbuatannya itu baik, surga. Perbuatannya buruk, neraka. Tapi kalau seimbang antara baik dan buruk, ya itu tergantung oleh Allah itu sendiri. Tapi kalau dia baik terus ketika dia hidup, tapi agamanya tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, ya percuma, sia-sia, neraka jahanam kekal di situ. Iya, kayak gini Gurunda. Silakan gantian kita. Oh, siap. Lanjut. Jadi gini Sapri, tadi yang terakhir Gurunda bilang itu orang baik tapi tidak menyembah Tuhan yang benar. Maksudnya tuh gini, lu ngapain berbuat baik ke orang gitu, sedangkan kepada Tuhan yang benar aja lu tidak berbuat baik gitu. Ngapain gitu? Betul. Gitu. Silakan Sapri. Wah, bingung mau apa bukaan teh. Apa teh? Ke susi mintum mito sule mamo, to sule kan de bobo si solapekan. Zaman kita kira. Iya. Ini karena ini barusan saya begadang ini sampai jam berapa ini? Jam 4. Iya, bukannya musim durian toh. Oh, bukan, mana aja musim langsat. Musim langsat le, masya Allah. Mamit dan jo langsat pole toraja. Madingki. Apa sangat to madingin? Dingin. Oh, madingin le. Iyo.
Carpenter saha carpenter? Yang mana sih carpenter? Udah di Tambah. gurunya udah mau jam 4 ini Ikhwan, kita udah mau closing. Iya, betul. Kita mau istirahat. Oh iya bang, terima kasih pencerahannya ya bang. Iya. Jadi- Nanti nek lagi ke sini ya kalau bisa ya. Saya suka kalau diskusi begini karena biasa ada orang yang lain kalau berdiskusi kayak berdebat begitu kayak mau pirangnya begitu bagaimana orangnya. Saya lah itu orangnya. Saya itu. Tapi enak semenjak saya berbicara, abang kayak bagaimana? Enak penjelasannya. Iyalah. Saya suka. Iya, saya tuh tergantung lawan saya. Kalau teman saya itu diskusi saya itu masih gunakan akal, enak pasti nyambung kita. Pasti nyambung. Dalam kehidupan nyata pun gitu. Kalau di sosmed orang biasa Bang Suma itu orangnya kasar gitu, enggak lah. Saya ketemu dengan teman-teman yang Kristen juga, kita rangkulan, kita makan sama-sama, nyanyi sama-sama, bareng sama-sama. Agak diskusi agama itu di tempat diskusi agama aja. Di luar daripada itu kita ya saudara seperti biasa. Iya bang, makanya tadi semenjak saya gabung tadi, enak ternyata berdiskusi sama, karena barusan kalian saya berdiskusi sama bang semua ternyata enak enggak. Tidak seperti yang orang bilang, Le. Nah, kan biasa yang ada biasa room begitu bang, yang tidak ada bang semua dalam kayak bagaimana dia dibilang berdiskusi tapi Si bagaimana? Noko. Si apa Si namanya kalau Kiki. si Kandema Mata. Si Kalima Mata. Yo. Aduh, marah. Betul itu, betul. Kalau saya sendiri, saya jujur, ya saya orangnya keras kalau berdiskusi, tapi tergantung lawannya. Kalau keras lawannya itu datang menghujat, menghina, ya selayaknya orang perang ya, saya harus pertahankan medan lokasi kerajaan saya dong, kan gitu. Oh jadi tergantung dari orangnya ya bang. Iya tergantung, karena di Al-Quran itu mengatakan begitu. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Jadi orang-orang zalim itu orang-orang yang tidak menggunakan akal itu, kalau dia zalim terhadap kita, maka kita harus menyadarkan dia dengan ya terkadang cara keras. Cara keras itu juga namanya hikmah. Ya, artinya gini, besi yang bengkok itu butuh tempaan yang keras untuk kita luruskan. Seperti itu, saudara. Oh iya bang. Nanti saya follow abang Suma. Iya boleh. Ternyata saya belum follow. Iya, nanti Follow saya dulu lah. follow balik. Kapan mau masuk Islam? Wah. Biar beliau belajar aja. Oh, masih jauh ya. Ya wes lah. Kalau saya sih tetap di keyakinan. Iya, nggak apa-apa. Yang penting belajar terus. Jangan cuman ikut pendeta belajar. Belajar kilat. Kan apa-apa juga juga orang Kristen belajar tentang agama Islam toh. Oh nggak apa-apa. Ajaran Islam itu untuk seluruh umat manusia. Ayatnya jelas itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk alam semesta. Itu baginda. Kalau Ini Nabi juga Muhammad, ini juga Francisco, Francisco. iya, seperti itu, Bang. Iya. Jadi Nabi Musa ada peruntukannya, Nabi Isa peruntukannya. Kalau Nabi Muhammad memang seluruh alam semesta, termasuk untuk saudara Sapri. Tapi ditolaki, Nabi Muhammad tidak diterima, maka disebutlah kafir. Kafir itu artinya orang yang menutup diri dari ajaran Islam. Itu artinya kafir. Susito Samune. Jadi bedanya Islam sama Kristen satu gini. Islam itu banyak penjelasannya, banyak tafsirnya. Tapi kalau Kristen dia banyak denomnya atau banyak aliran-alirannya. Gitu. Iya sih. Ya mungkin Dek, sebelum kita tutup, mungkin kita umumkan sekali lagi Dek.
bantuan Ya, ya. kita untuk ini, bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada kena bencana ya. Oh, yang itu ya. Bukan lo adeknya, gua adek. Jadi, Ikhwan, ya silakan, ini kesempatan terakhir untuk hari ini ya. Mau berapa hari guru udah dibuka? Mungkin 5 hari lah atau sepekan. Oke, ya ini kita akan buka 1 minggu ya, pengumpulan infak dalam bentuk gift maupun dalam bentuk transfer, yang peruntukannya adalah bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir bah, yang kebetulan tempatnya itu adalah tempat lahirnya Gurunda, yaitu di Luwuk, Wajo dan sekitarnya. Ikhwan, tafadhol. Untuk yang gift silakan ke akun Perahistar, karena habis ini closing aku langsung cairkan dan kirim ke rekening API, Ikhwan. Nanti buktinya besok pas live lagi aku kasih lihat berapa. Silakan. Ya, sambil nunggu Gurunda, mungkin diisi dulu apa penutupan. Iya. Di videonya nggak usah ditampilkan kan terkait Nggak dengan jadi teman-teman sekalian tolong di-share lagi dong nomor rekeningnya di bawah. Masih ada teman kita yang minta. Ya, jadi ini musibahnya nyata ya, Ikhwan ya, gitu. Bukan musibah yang rohani-rohani atau penglihatan, ini nyata dan Oh iya nyata parah sekali tahu di Luwu. ini parah. tahu ya, Sapri tahu ya? Iya, saya tahu. Beliau kan di Toraja, jadi Dekat dekat dari sini tuh. Update-nya berapa korban jiwa Gurunda? Kalau yang saya dengarkan tadi siang kemarin lah ya, itu 7. Tapi Innalillahi. ada yang menyampaikan sekarang sudah sampai ada 12-14 yang meninggal. Oh, ya Allah. Itu Ikhwannya udah bertambah korban jiwa, kemungkinan udah 14-an sekarang ya. Semoga Ya tolong tidak nomor rekeningnya bertambah ditulis lagi. di bawah dong. 16 ya sekarang ya teman. Tadi udah ini tadi ada siapa tuh? Ditulis lagi aja Ikhwan yang lainnya. Ini Akhi Dendi jazakallahu khair udah ditulisin. Dendi Sumanto 961 BNI itu angkanya Ikhwan. Silakan yang lain diketik juga. Jadi 2 ya pengumpulannya, bisa melalui rekening API langsung atau melalui gift ke akun yang lagi ngomong-ngomong ini, Perahistar gitu. Iya, Perahistar. 16 terbaru. Kayak mana nih? 38 sekarang. Yang mana yang Itu benar? Saya belum dengar itu. Kayaknya belum sampai 20-an korban. Iya, belum kayaknya itu. Enggak. Mudah-mudahan enggak. Anu Ji, rumahnya Ji warga banyak yang anu ya Bang semua. Kalau iya rumah hancur, keluarga di sana, aduh kasihan. Sampai ada yang nggak bisa pulang ke rumah. Mereka tinggal di masjid. Mau ditunjukin lagi Bang videonya? Ya boleh sih kalau memang ini. Ini informasi 38 itu di mana? Dari mana, Bang? Sekarang 38 datanya katanya gitu. Informasi dari mana ini? Kok di grup saya nggak ada? Tapi kayaknya belum sampai dia 20 deh. Itu dia informasinya kemarin sih iya. Itu beres banjirnya Ikhwan, lumpur. Set dah. Gak bisa napas. Masuk lumpur. Lebih parah dari asam lambung itu. Itulah. Kecuali yang orang hilang ya Bang, banyak sih orang hilang. Oh iya, 70 katanya. Aduh, ini. Gimana? Yang orang hilang yang banyak. Nah itu dia. Kalau orang hilangnya mungkin Ketumpuk-tumpuk kali ya sama ini. banjirnya di Luwu Selatan. Lain Luwuk aja ya, daerah lain enggak? Ya, ada Enrekang juga kena. Oh, Enrekang juga kena. luas sekali banjirnya. Iya kan, kelihatannya sungainya itu nyambung di sana. Oh, sejaluran sungai gitu ya, Gurunda ya. Iya, tapi ini bukan lagi sungai, Dek. Memang meluap di kampung, di perkampungan. Oh, langsung airnya masuk kampung. Oh, ini ada teman di Baibunta.
Nah, ini update benar ini 16 orang yang saya di Baibuntalu Utara. Ya. Masya Allah. BNI-nya Apologet Islam Indonesia. Atas nama Oke. Apologet Islam Indonesia. Ya, jadi teman-teman yang mau membantu membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan di Sulawesi Selatan, bencana yaitu banjir di tempat kelahiran gurunda kita Bang Juma. Nah, bagi teman-teman yang mau memberikan bantuan donasi, kirim langsung ke rekening API ya, API. Dan kalau mau yang memberikan gift-gift, 1 mawar juga berarti banget saudaraku. Kirim ke Pera Istar karena nanti dikumpulkan di Pera Istar, nanti Pera Istar yang mencairkannya. Saudara-saudaraku, berapapun nilainya, berapapun 1 mawar, 1 kopi, itu udah alhamdulillah banget sudah membantu saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Diharapkan bantuan-bantuan saudara-saudara kami yang di sini. Ingat, jangan pernah takut miskin dalam bersedekah. Sedekahmu itulah akan menyelamatkan kamu di akhirat nanti. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, ketika iya itu benar. Nanti dicek namanya, atas namanya API, Apologet Islam Indonesia. Kalau namanya Biar rekening Bank BNI. Hesti Parlambung, nah itu baru salah itu, koruptor. Wih, banyak ayam jantan di Ayamnya sana. gede-gede kayaknya ayamnya. 2 ayam meter sudah kayaknya nih jadi ayam. Potong itu Bang. ayam berkokok sudah. Ini kalau 1039 ini ikhwan itu 100.000. Iya 100.000. Dia kalau 1K itu cuma 70.000. Oh gitu. Ya, 70.000 70.000. itu Bang Forest. Kalau 70.000 kalau hostnya dapat, tapi kalau Bentar ini ya teman, biasanya saya angkat telepon dulu ya. Bentar ya. Ya. Lanjut aja deh, lanjut. Ya, ikhwan ya sambil dilanjut silakan mau yang nyairin ke koin dulu silakan ya ditunggu, mungkin kita masih live 10 menit ke depan lah insyaallah. Inilah indahnya Islam gitu. Apa yang kita lakukan di sini ini adalah sebagian dari apa yang Allah tuntun kita dalam firman-Nya, di mana berpeganglah kamu kepada tali agama Allah. Maksudnya apa? Jadi semua orang Islam itu berpegang kepada din yang Allah berikan, yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Din yang dimana bahasa Indonesia itu agama gitu. Artinya apa? Artinya kita itu diwajibkan berjamaah, jangan sendiri-sendiri ikhwan gitu. Karena kalau ada apa-apa, kembalilah ke jamaah. Mantap ya hukum Allah ya, membuat kita tenang dalam apapun masalah yang ada gitu. Jadi nggak cuma senangnya doang dibagi, susahnya juga dibagi. Itu Norek banyak yang minta. Oke, ikhwan tolong dong di chat lagi di bawah sama atas namanya sekalian. Ya, tolong di chat di bawah yang tahu Norek Api. Nggak bisa rungkat nanti kalau disematin nomor. TikTok nggak ini anti naro nomor. Nggak ada oten kah tadi udah, ini udah mau tutup, kita lagi penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Saya turun dulu ya. Siap, Sapri. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa tidur dan minum air putih yang cukup. Iya bang. Tidak apa, asalkan jangan ada nama perusahaan. Allah, kami yang merasakan dirungkatin berkali-kali gara-gara itu. Noreknya tolong dong Ikhwan yang tahu di chat di bawah. Tolong. Banknya BNI, nomornya panjang, atas namanya Apologet Islam Indonesia. Untuk yang bisanya give ya give lah, kasih gitu. TikTok, potong jangan gede-gede Ege.
Lu tuh haram tahu itu. Potong dikit biaya admin tok gitu loh. Ya itu betul. Oh Titika, jazakallah khair. Jazakillah khair. Sekarang beta Bang Kores kayak waktu tadi rungkat. Ya mantap jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Ininya apa namanya itu gift-nya. Ya Bang, maaf, siap, jangan diulangi. Yesus saja dibantu tapi nama Yesus dipertopengkan. Maksudnya kumaha eta? Wah, ada yang ngasih mawar, ada yang ngasih lope-lope dan mawar, mantap. Saya ikut berdoa Bang, ya Bang, iya tuh, apapun. Wah, ada yang ngasih konfeti, ada yang ngasih apa tuh warna biru, mawar lagi. Wah, ini JNE penuh nih sama mawar kalau kayak gini. Bagaimana kita akan khawatir dengan kemiskinan, sedangkan Tuhan kita adalah yang maha kaya. Betul banget. Bagaimana mungkin aku takut kelaparan sedangkan aku punya Allah Sang Maha Kaya. Betul banget Bang Kores. Lanjut. Ya. Bang Kores cari hotel enggak? Nanti aja. Ini terhitungnya udah malam, ikan bobo. Ngomong apa ya? Alhamdulillah. Ya ngomonglah besok Bang Kores mau kemana? Besok saya ada perjalanan lumayan jauh. Besok bakal apa ya, dari kasur ke kamar mandi. Semoga lancar lah. Terus nanti dari kamar mandi itu ke dapur ke kasur lagi, kasur terus meja kerja. Waduh, besok sibuk kayaknya. Tapi sibuknya main game ya kan? Wah, sibuk banget itu main game, serius. Iya main game. Dari dapur ke kamar main game ya kan? Iya dong. Namanya gak perjalanan Bang Kores, itu memang hari-hari kau. Oh iya. Biar apa namanya? Nih Bang Juma kemana? Kayaknya Bang Juma ini mules dia. Kebanyakan minum kopi campur masaku. Lagi ditelepon. Apa sih Bang Kores? Siapa? Ya apa sih gua? Apa sih gua? Noise. Nih, Gak ada bubuk Juma ini, di- nonton di awal-awal atau yang lihat YouTube. Ini Bang Juma lagi telepon Jokowi guys. Kabar ya guys. Bang, aku naik mau tanya boleh nggak? Boleh, ketik dulu. Kita lihat dulu pertanyaannya. Kalau menjanjikan dinaikin. Gak gitu juga kali Kores, gak gitu juga. Gak gitu juga. Guys, kalian yang mau minta naik sama Bang Kores aja ya guys. Soalnya Bang Kores moderator. Iya, ketik dulu di bawah. Itu siapa akunnya yang emot-emot? Ke Bang Handi. Kirim ke Bang Handi. Kirim bukti. Atau enggak di keep dulu ya, Ukti Misa, nanti kirim ke Bang Handi. Kalau enggak kirim ke Sadli, sahabat Bang Juma itu diklik, sahabat Bang Juma klik cik, nanti keluar itu nomor WA-nya admin, nomor WA-nya Sadli, boleh kirim ke situ juga. Bukti daripada transfernya.
Dan kalian yang mau berikan mawar, kopi atau gift apapun boleh ke Perak Istar. Nah, Perak Istar itu mengumpulkannya. Dan berapapun jumlahnya itu sudah membantu saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan. Bagus pertanyaan aku, Bang. Udahlah. Sini, naik. Gua. Saya ngantuk. Ini Pak Robert Pendur ya? Atau Robert Daniel? Nah, udah naik tuh. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya? Gini, Bang, mau nanya nih, Bang. Ini tentang muslim ya, Bang ya? Iya, boleh. Ya. Ini kan kita sebagai muslim nih, Bang. Nah, saya di sekitar kawan saya, ya ini bukan gibahin kawan sih, Bang. Cuman Kawannya muslim? aja. Ya muslim, Bang. Muslim. Apa yang ditanya? Ya, dia seorang muslim nih, Bang. Bukan saya mau gibahin kawan, enggak. Saya kan enggak nyebut nama ya kan. Gak boleh lo di sini bertanya kayak gitu. Itu gak boleh bertanya seperti itu. Pertanyaannya mengenai agama aja. Kalau bertanya tentang teman apa itu gak boleh, Bang. Apalagi saudara seiman lo, Bang. Bertanya tentang agama aja. Iya, ini tentang agama ini, Kak. Si Kores noise sekali lo. Lanjut. Nah, jadi dia ini kawan saya ini orang yang taat. Ya, kalau bilang taat ya, saya nengoknya ya kalau dengar azan itu langsung ke masjid gitu itu. Cuman ada cumannya nih, Kak. Ya, kalau ke masjid dia ke masjid, ya kan? Ini jatuhnya sebagai apa orangnya ya? Kalau ke masjid ya ke masjid. Kalau dengar azan ya datang ke masjid. Tapi ngambil barang orang. Kalau itu, Bang, nih jawaban saya ya, Bang. Setiap orang kan punya kekurangan kelebihan. Kalau dia taat dia kepada Allah, dia beribadah, dia sholat kepada Allah. Begitu dengar azan, dia pergi ke sholat masjid. Apapun kelakuannya itu kita larinya ke oknum, Bang. Jadi kita cukup mendoakan. Itu aja, Bang. Makanya saya bilang tadi, kalau mau untuk berbahas seperti ini sebenarnya tidak boleh di room ini, Bang. Ya, kelakuan seseorang kita nggak boleh bahas, Bang. Apalagi di sini membahasnya. Gini ya. Terus lagi dia taat kepada Allah, dia mau minta ampun kepada Allah, dia tetap menjalankan sholatnya seperti biasa. Apapun kelakuan dia, Bang, biarlah itu menjadi urusannya sama Allah. Kita tidak boleh mencampurinya. Kita cukup mendoakannya. Karena apa, Bang? Ya, sebaik-baiknya orang adalah menutup aib orang lain. Gitu loh, Bang. Lah itu barang gue yang dicuri katanya. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi gimana aja, Bang? Tapi kalau ada bukti barang abang dicuri, silakan laporkan ke tempat pihak berwajib, bukan dibahas ke sini ya, Bang ya. Ya, jadi Ya. ini aku tanggapin lah ya supaya nggak sia-sia naik ke atas. Allah itu ada berfirman, cuma aku lupa ayatnya ya, bahwa ini mengenai hari penghakiman, bahwa setiap manusia itu segala tindak tanduknya dan apapun itu, hal kecil maupun hal besar, itu akan mendapat ganjarannya dan tidak akan luput satupun. Jadi mengenai sholat di masjidnya, Masya Allah, mengenai maling barangnya ya astagfirullah, itu pasti dapat ganjarannya. Nah, yang menariknya apa? Islam itu mempunyai hukum hukum had. Apa itu hukum had? Hukum-hukum mengenai perkara manusia yang sudah Allah tetapkan dan juga yang sudah Rasul tetapkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ketahuan maling itu kan dilihat tuh berapa beratnya, seberapa. Kalau beratnya sudah sampai ke 1/4 gram emas kalau nggak salah ya, potong tangan gitu. Nah, kalau misalnya di bawah itu ditahzir gitu, atau dikembalikan kepada hakimnya bagusnya gimana. Gitu sih akhi paling. Laporkan aja ke pihak berwajib kalau ada bukti. Yang Ya, Bang. itu, Kak. Laporkan aja ke Saya pihak kan berwajib. cuma
Saya bertanya. Iya, iya. Terus Iya. parahnya saya lihat secara langsung gitu, tapi ya diam aja. Ya, kenapa nggak di videoin buat jadi barang bukti? Lalu abang Kenapa? laporin. Nah itu juga Muslim itu kan amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Nah ketika melihat kemungkaran maka kita harus bertindak. Kenapa tidak bertindak? Apa yang menghalangi? Lagi satu, dia teman baik. Sekalipun Tunggu itu bentar, teman tunggu. baik. Bukan gitu. Gini. Apa yang menghalangi? Apakah fisik akhi itu ada kekurangan sehingga tidak mampu menahan? Enggak ada kekurangan. Oke. Apakah ketika kejadian tersebut mulutnya akhi itu sedang sariawan atau gimana jadi nggak bisa berbicara? Enggak juga, Bang. Oke. Apakah kolbunya akhi itu jauh dari Allah sehingga tidak mendoakan beliau atau gimana? Ya kalau mendoakan kawan, ya saya belum pernah mendoakan kawan. Itulah. Jadi dalam hadis Nabi itu kalau kita melihat kemungkaran maka hal yang pertama lakukanlah dengan tanganmu doronglah dengan tanganmu, tidak bisa dengan tangan dengan ucapan, tidak bisa dengan ucapan dengan doa gitu akhi. Oke, Bang. Sip. Kores ada yang jawab, kenapa dia nggak laporkan karena dia bagi dua. Jadi di bawah ya. Walah itu fitnah tuh. Saya enggak ngambil itu fitnah. Saya fitnah. Bukan bang, itu candaan loh bang, itu candaan. Kan Iya, tadi Kak. kutanya kenapa nggak dilaporkan, terus dia jawab Bunda blokir karena dibagi dua. Dia bercanda loh, bercanda. Jadi lain kali gini bang ya, lain kali abang videoin, lalu abang laporkan ke RT gitu ya. Di videoin Sekalipun pakai itu teman FYP. baik ya. Videoin terus taruh Twitter tuh kencang tuh langsung dia. Janganlah, itu sama ya. Bang, jangan dengerin Lihat, ini Kores. teman saya. Bang videoin, laporin ke RT. Jangan dengerin si Kores. Payah itu si Kores tuh. Ini akhi Ya. itu cukup ya. Kita mau lanjut ini. Bang, turunin Oh iya kum. Siap ya. Ya. Syukron akhi waktunya. Robert, selamat pagi ya, gak apa-apa. Ini sama Ukhti Hesti aja ya. Gak ada, sama Kores. Bang Kores. Robert Ya, dia Pak Robert. Oten kan? Os. Robert, Oten bukan? Pak Robert. Astagfirullah. Os. Udah, gak, tidur dia weh, tidur, turun. Aduh, Pak Robert, mana mute-nya? mana mute? Buka mute-nya, mana mute-nya? Oh ini masih pipis Ikhwan. Pak Robert kalau pipis emang lama dia. 3 meter jauh. Ngadu-ngadu. Udah turun kalau nggak bersuara. Turun. Bang Kores bagian naikin, aku bagian turunin. Wah, Soalnya gua yang Islam menghidupkan, semua. Ukhti Hesti yang mematikan. ini keren ini. Bikin nama Bang Juma. Tengok nih Bang. Kau tengok dia Bang bikin akunnya nih Bang. Bang. Kau tengok Bang. Namanya Imam. Halo, selamat malam Imam. Imam. Udah tidur. Kenapa namamu kau bikin Juma Imam? Nggak apa-apa bud, yang penting dia nggak gunakan fotonya Bang Zuma kan. Siapa tahu namanya memang kayak Bang Zuma. si Sadli udah bangun weh, ternyata dia belum tidur. Oke lah, Bang Kores 3, 2, 1 kita mute, ada Sadli. Sat, lu dialog Sat, belajar. Sadli belajar diskusi, malah di mute sama dia, kurang asal. Kau belajar diskusi Sat. Assalamualaikum. Aku pantun aja. Itu ada tamu, cepet Sadli. Halo Zuma. Hai, nanti aku dipecat. Bang Zuma. Gimana bilangnya nih? Bang Zuma 00 atau Bang Zuma 06? Dia namanya Imam namanya Imam. Gak ada suara, ya udah kita turunin dan kita tutup. Tutup lah kok. Tapi kok mau tutup? Waduh Kores Mau tutup. lah. Tadi dinaikin kagak ngomong Pak Robert. Kayak mana sih? Nih.
Dah, di invite. Nggak jadi gua push rank. Apa sih? Tuh, udah naik. Rob. Ngomong. Besok Diskusi. aja lah. Ya, besok aja deh. Iya. Soalnya Ya, aku ya, bukan ya, Yesus. sorry. Kalau aku ke Yesus, mintalah maka kau akan diberi. Oh iya, iya. Kan Kores itu hebat. Dari tadi loh saya minta dari jam 1 baru jam Mana ada satu 4 ngadu-ngadu kok dikasih bang. Mana ada jam 1 nggak ada Robert Daniel nggak naik jam 1. Ngadu-ngadu kau. ada. Udah besok siang. Oke deh ya. Tapi kalau boleh tahu bang orang Batak ya, marga apa bang? Halo. Ya kalau boleh tahu abang marga apa? Si Butar Wendur. Woi, berarti abang saudara Maritar Butar. Dangolo itu kan? Iya lah, saudara lah. Oh, saudara Semua kita Maritar Butar. bersaudara. Iya. Dalam nama mana bang bersaudara? Semua kita baku bombe. Semua Enggak bang kita Kores. bersaudara. Semua bersaudara memang dalam nama Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara gitu kan? Betul sekali. Wah parah, ini syahadat ulang. Sholat tobat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW. Kan janji gitu loh Bang Karis, gak bilang Tuhan, bilangnya Yesus kan. Ada memang lagunya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke lah. Sadli udah, besok aja lah lagi, udah jam berapa nih? Tepat Sadli udah 4:30 loh, udah ini subuh ah. Tahu aku. Baru masuk aku, kok udah gimana, weh? Piala lagian kau kalau naik jadi berhalanya kau pada diskusi baluap ah. Kau kalau naik mana ada kau diskusi jadi berhalanya kau. Udah gue siapkan ini ayat-ayat data lengkap ini. Sadli udah matiin. Sadli, baluap ini lagi satu Sadli ini lama-lama. Sadli udah 4:30 loh di sana. Sadli, Aku matikan live-nya kalau penontonnya berkurang 500. Emang sejak kapan? Sejak kapan kau baluap matiin live penonton 500? Sejak kapan? Hah? Sekali-sekali. Sejak kapan? Sekali-sekali. Sekali-sekali. Sejak kapan pula kau matiin live penonton kau 500? Sejak kapan? Setiap kau matiin live penonton itu tetap ribuan. Orang ini gak bakalan bubar kalau nggak dimatiin. Aku juga heran sama kalian. Ini 1.500 ngapain kalian di sini nggak tidur kalian? Oh iya, Hah? bubar. Nggak tidur kalian? Baru kita